Tahukah kalian, dalam hal minat baca, negara kita ternyata peringkat 2 dunia, tapi dari belakang. Menurut UNESCO, menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua dari bawah soal literasi dunia. Artinya, minat baca sangat rendah. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, yakni hanya 0,001%. Dari 1000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Nah, sebenarnya teman ya minat baca Indonesia. Mani Purbalingga ya? Lanjut nonton lah, kakaknya urung teka. Kita hidup di zaman semua informasi ada dalam satu genggaman. Dengan satu sentuhan, kita bisa tahu semua informasi. Tapi anehnya, semakin mudah kita mengakses informasi, semakin sedikit kita benar-benar memahami. Di Indonesia, Mayo, dia beli, Mayo. Dua temen sih lah. Ya wong atuh ya, suwe mbok sabar sih ngapa? Mayo. Lanjut lagi yang dikeramun video. Apa sih? Iya loh, literasi. Oh, Apa yang sebenarnya terjadi? dengan literasi masa depan Purbalingga dimulai hari ini. Oh, apa sih sini? Iya loh, literasi. Kita setiap hari. Itulah yang menentukan. Weh, ya kie, minat baca anak Indonesia kira rendah lah, Mani Purbalingga. Oh iya. Se-Indonesia be rendah. Purbalingga kepriwe jadi dalam ngasih rambung. Terus ngenek Joko nonton bareng-bareng. Di Indonesia, literasi masih menjadi pekerjaan yang rumit. Bukan karena kita tidak bisa membaca, tapi kita jarang benar-benar mau membaca. Kita lebih sering scroll tanpa arah, nonton tanpa batas, tertawa lepas sampai lupa apa yang sebenarnya terjadi. Dan tanpa kita sadari, apa yang menjadi konsumsi kita setiap hari, itulah yang menentukan cara kita berpikir. Generasi hari ini, Gen Z, Gen Alpha, merupakan generasi yang paling dekat dengan teknologi, tapi juga bisa jadi generasi yang paling jauh dengan makna. Weh, Mbok. Jane gue deh paling fair karo HP, tapi dia malas baca. Mungkin karena kue ya. Kita cepat tahu, tapi belum tentu paham. Kita sering melihat, tapi jarang benar-benar mengerti. Kita sering mengejar yang cepat, tanpa sadar semua pemahaman butuh waktu. Padahal, literasi bukan hanya soal membaca buku. Literasi adalah tentang bagaimana cara kita memahami, bagaimana cara kita berpikir, dan bagaimana cara kita memandang dunia dengan cara yang lebih luas. Literasi adalah bagaimana cara kita menyikapi informasi dan bagaimana cara kita menentukan arah hidup kita sendiri. Dan perubahan itu sebenarnya tidak pernah dimulai dari hal-hal besar. Perubahan dimulai dari hal-hal kecil, dari satu halaman, dari satu kalimat, dari satu pemahaman baru yang pelan-pelan merubah cara kita memandang dunia. Di sebuah kota kecil bernama Purbalingga, cerita tentang literasi sedang ditulis, bukan dengan kata-kata atau aksi yang besar, tapi dari langkah-langkah kecil yang perlahan membawa perubahan. Dulu, perpustakaan hanyalah tempat yang sepi, tapi hari ini semuanya mulai berubah. Perpustakaan bukan lagi sekedar ruang penuh buku, tapi ruang untuk bertumbuh. Budaya baca bukan lagi kewajiban, tapi mulai menjadi kebutuhan, dan di tengah perubahan itu, lahirlah harapan bahwa literasi di Purbalingga akan terus berkembang. Gunakan teknologi bukan hanya untuk hiburan, tapi untuk membangun diri. Karena di tangan kita ada masa depan kita sendiri. Di Purbalingga, literasi bukan lagi sekedar wacana, tapi sebuah perjalanan. Perjalanan menuju generasi yang lebih sadar, lebih berpikir, dan lebih siap menghadapi masa depan. Karena di Purbalingga, kita bisa membuktikan bahwa literasi bisa mengubah segalanya. Purbalingga tuh bisa anak perpustakaan daerah, anak Gramedia. Saya tuku buku mana ya? Iya, anak komunitas literasi. Jadi saya tuku buku, perpustakaannya apik. Oli komunitas, oli batir anyar mana nih? Nah, gue bener. Makanya anak fasilitas apik, cewek kudu dimanfaatkan ora sih? Iya benar, aja mung di dalam kok Ya, sih. rajin maca, terus masaknya jadi pinter. Betul. Boleh beli lah. Lah, ya wis karo deleng ya. Ya karena nonton, ngonyol teman ini rumah. Ya wis. Bisa nih Kang. Dan mungkin perubahan itu tidak dimulai dari semua orang, tapi dari satu orang yang memilih untuk membuka satu halaman hari ini, literasi, dan membaca buku.
Dan kalau itu kamu, mungkin masa depan akan berubah mulai dari sekarang.